Yang saya hormati keluarga besar Ibu almarhumah Ibu Suryati, 49 hari bagi umat Buddha dalam tradisi Mahayana merupakan hari yang sangat penting bagi seseorang yang telah meninggal. Kenapa sangat penting? Karena 49 hari ini adalah hari-hari terakhir atau saat-saat terakhir atau detik-detik terakhir alam seperti apa yang akan ditempati oleh almarhum maupun oleh seseorang yang telah meninggal. Dalam tradisi Mahayana, seseorang yang meninggal tidak langsung menempati alam kehidupan, menunggu masa transisi, masa peralihan. Selama 49 hari ini almarhumah itu belum mempunyai kondisi yang tetap. Apabila almarhumah semasa kehidupannya itu kebajikannya kurang, bekalnya kurang untuk melakukan kelahiran di alam berikutnya itu tidak memadai atau kurang memadai, kurang cukup, maka akan menyebabkan seseorang itu terlahir di alam yang tidak menguntungkan. Tapi apabila ada kepedulian dari yang hidup, dari yang masih hidup ini kepada yang meninggal selama 49 hari ini, mengirim doa-doa, mengirim pelimpahan jasa, maka sangat membantu arwah itu untuk terdorong tadi alam bahagia. Maka sudah menjadi kewajiban di dalam tradisi Mahayana, ada yang menggunakan waktu sehariannya selama 49 hari ya melakukan kebaikan yang dikumpulkan oleh keluarga itu dilimpahkan untuk leluhur atau orang yang telah meninggal. Kebajikan bukan saja terbatas membaca sutra atau membaca doa seperti yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini, namun juga bisa dilakukan bermacam-macam cara. Ada yang terderma makanan, ya, ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu. Jasa kebaikan yang didapatkan itu dilimpahkan untuk leluhur yang telah tiada. Ada lagi kapan hari melihat buku puja bakti untuk kematian itu di belakang itu ada fotonya, ya, foto almarhum almarhumah. Bante, saya mau berdana untuk orang tua saya mencetak buku-buku dhamma, terutama buku yang dipakai untuk kebaktian. Apakah boleh Bante? Sebetulnya boleh. Namun perlu diketahui buku-buku dhamma itu sudah cukup banyak, bahkan numpuk-numpuk, ya. Kemudian kalau berkenan dana ibu untuk mencetak buku itu dialihkan di tempat yang memang sangat membutuhkan. Saat ini ada pembangunan wihara, kalau mau tak kasih nomor rekening, ya. Kemudian dialihkan di nomor rekening pembangunan wihara. Jasa kebaikan yang Anda peroleh dilimpahkan untuk leluhurmu yang telah tiada. Itu ada juga yang demikian. Ada lagi yang sarana dan prasarana wihara kurang, ya, mik atau sarana-sarana yang lain, kebaikannya dilimpahkan untuk keluarga yang telah meninggal. Bisa juga ketemu orang miskin di jalan, ibu-ibu ngasih, kulimpahkan kebaikanku berdana kepada orang miskin untuk leluhurku yang telah tiada, semoga mendorongnya telah di alam bahagia. Itu ada yang juga demikian. Kalau keluarga peduli dengan pelimpahan jasa selama 49 hari ini, maka sangat membantu seseorang yang telah meninggal itu, orang yang kita cintai itu, untuk menempati alam surga bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, Bapak Ibu di sini bukan sekedar datang membaca sutra atau khotbah Sang Buddha, atas nama keluarga juga mempersembahkan sajian-sajian makanan ini. Makanan-makanan yang dipersembahkan ini akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia. Oh, ternyata keluargaku masih peduli, masih simpatik, masih perhatian, masih menaruh hormat, masih merawat saya. Terbukti masih memberikan persembahan-persembahan makanan. Sekalipun makanan itu tidak berkurang sampai akhir acara ini, tetap ada nilai manfaatnya bagi leluhur yang telah tiada maupun bagi kita yang masih hidup ini. Yang masih hidup ini, ya, sebaiknya makanan itu jangan dimakan sendiri keluarga, tapi kalau bisa
diberikan orang lain yang sangat membutuhkan. Kebaikanku memberi dana makanan ini kulimpahkan leluhurku yang telah tiada, ya. Jadi ada bermacam-macam cara untuk mendukung seseorang telah di alam bahagia. Banyak dalam kitab-kitab suci dijelaskan tentang kisah-kisah nyata setelah arwah, ya, itu mendapatkan pelimpahan-pelimpahan jasa dari leluhur yang terdekat yang dikenalnya, benar-benar membantu. Kapan hari belum lama ini saya dicurhati seorang ibu, Bante, saya kok dikasih mimpi suamiku kok di alam sana tuh menderita sekali gitu, minta pertolongan. Bagaimana caranya Bante? Ya bikin pelimpahan jasa. Kemudian saya bantu melakukan pelimpahan jasa, saya sembahyangi di sini, menyebutkan nama yang meninggal itu. Kemudian saya sembahyangi, setelah beberapa hari ibunya itu ngasih kabar, oh sekarang sudah tidak ada di mimpi lagi Bante, sudah memberi kabar ternyata di sana sekarang sudah bahagia. Itu ada ibu yang cerita seperti itu. Jadi pelimpahan jasa bukanlah omong kosong, namun betul-betul berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Semoga dengan selalu disimpati leluhur yang masih hidup ini, apa yang diharapkan keluarga dan apa yang diharapkan kita semua, almarhum Ibu Suryati benar-benar mencapai kebahagiaan di alam sana, terlahir di surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan setelah terlahir di alam bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kekuatan dalam melanjutkan perjuangan hidup. Memang ditinggal kematian orang yang sangat dicintai, sudah puluhan tahun berkumpul, tidaklah gampang untuk melupakan, untuk melepaskan. Namun seperti ini pun juga bukan terjadi dalam keluarga Anda saat ini. Kehilangan orang tua, kehilangan ibu, kehilangan mama juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang berat, memang sedih, memang menderita. Namun lalu proses hukum alami, kita harus bisa menerima hukum kematian sebagai hukum universal yang akan berlaku bagi semua makhluk hidup yang pernah dilahirkan. Selamat jalan almarhumah Suryati, semoga hari 49 hari ini alam yang kau tempati betul-betul alam bahagia, alam surga. Sadu, sadu, sadu.